Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1638 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai ayat 33. Di bawah perikop Ribka dipinang bagi Ishak. Demikian firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah, yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, Tuhannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta Tuhannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan Tuhannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sanalah disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, "Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, 'Tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum,' dan yang menjawab, 'Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum,' dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu." Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara
Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu, mendapatkannya serta berkata, "Tolong, beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuhan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milkah, yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih setianya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya, yang bunyinya, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia mendapatkan orang itu, yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu, dan juga tempat untuk unta-untamu." Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannya lah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu. Lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu, dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak makan sebelum ku sampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silakan." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa membaca sampai di ayat terakhir, di ayat 67. Kalau kita baca semua, habis waktu kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar tentang perjodohan Ishak dengan Ribka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya mencari pasangan hidup yang tepat, baik itu untuk saudara yang masih jomblo, atau saudara yang sudah berkeluarga, untuk anak-anak saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, mencari jodoh itu harus yang seiman. Amin. Harus yang seiman. Artinya harus satu keyakinan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang menikah beda agama, saudara akhirnya apa? Repot sendiri. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar harus yang seiman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbeda keyakinan, saudara, dalam pengurusan anak, saudara akan bertengkar, saudara. Saudara akan bingung, anak juga akan pusing, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara, sebelum menikah, cari pasangan yang
seiman. Itulah pasangan yang seimbang. Tidak mungkin gelap dan terang akan bertemu, saudara. Bersatu tidak mungkin. Saudara, anak-anak terang harus menikah dengan anak-anak terang. Amin. Saudara lihat, waktu kejadian air bah, kenapa Tuhan begitu murka kepada manusia sehingga Tuhan mau menghapus generasi waktu itu? Karena ada dosa yang membuat Tuhan itu murka kepada manusia. Pertanyaannya, apa yang dilakukan manusia pada saat itu? Dosa kawin campur. Anak-anak Tuhan menikah dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam terang menikah dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan sehingga melahirkan generasi yang abu-abu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Pastikan saudara yang masih jomblo atau saudara yang sudah berkeluarga yang menginginkan anak saudara untuk menikah, pastikan dia menikah dengan orang yang seiman. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, harus suka sama suka. Tidak boleh dipaksa. Saudara kalau baca seterusnya firman Tuhan ini, Ribka itu akhirnya mau, saudara. Saudara perhatikan pertanyaan daripada hamba itu yang membuat Ribka akhirnya berkata mau. Sudah perhatikan ayat 58. Mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orang yang dibiarkan mereka pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara menikah dengan orang yang saudara cintai, bukan dengan paksa. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan harus suka sama suka. Padahal Ribka belum melihat sosok dari Ishak itu seperti apa. Dia belum melihat. Nanti di ayat 62 dan seterusnya, saudara baru Ribka melihat Ishak itu seperti apa. Wow, ternyata ganteng. Ishak juga kayak, wah ternyata si Ribka ini cantiknya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara yang mau menikah, pastikan itu harus suka sama suka. Bukan suka karena dia ada uangnya, bukan. Bukan suka karena dia ada jabatannya, ada pangkat, ada warisan dan sebagainya. Saudara, kalau dasar cinta saudara seperti itu, cepat atau lambat, bangunan yang saudara bangun, baik itu rumah tangga, akan hancur. Pastikan saudara menikah dengan orang yang saudara cintai. Amin. Harus suka sama suka. Bukan dengan paksaan, tapi suka sama suka. Dan yang ketiga, saudara, pastikan jodoh saudara itu harus lawan jenis. Tidak boleh sesama jenis. Amin. Harus lawan jenis. Saudara, Tuhan menciptakan Adam laki-laki dan Hawa perempuan. Tidak ada yang netral di sana. Tidak ada yang setengah mateng di sana. Tidak ada, saudara. Jelas, laki-laki dan perempuan. Saudara lihat dalam kasus Sodom dan Gomora. Kenapa Tuhan sampai membakar habis Sodom dan Gomora? Karena ada dosa LGBT di sana. Sesuka sama jenis. Makanya tadi saya katakan, pastikan saudara menikah dengan orang yang lawan jenis, laki-laki dan perempuan, bukan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Hati-hati, saudara. Tuhan murka. Gambaran Sodom dan Gomora rata dengan tanah, menjadi abu karena dosa pernikahan sesama jenis. Saudara lihat perkembangan zaman yang luar biasa maju, saudara. Sampai sekarang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu bukan hal tabu lagi, saudara. Sudah hal umum. Bahkan ada aturan di Amerika, pendeta yang melarang pernikahan LGBT akan dituntut hukum, saudara. Sampai segitunya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan,
ada banyak kampanye-kampanye yang mau menyetujui tentang LGBT, saudara. Hati-hati, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan sekarang yang simbol-simbol pelangi itu simbol LGBT. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Jangan sampai saudara terjebak. Karena ada beberapa orang yang terjadi di Indonesia ini menikah dengan sesama jenis. Baru dia sadari, saudara. Terakhir yang kita lihat di media sosial, saudara, tentang dokter yang menyamar jadi cowok itu. Saudara yang dikasih Tuhan, istrinya curiga. Loh, ternyata suaminya itu ternyata perempuan. Saudara yang dikasih Tuhan, pastikan saudara memiliki pasangan yang lawan jenis. Jangan sampai saudara sesama jenis, wah Tuhan murka, saudara. Pastikan pasangan saudara atau pasangan anak saudara itu lawan jenis. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar mencari jodoh harus yang seiman, harus suka sama suka, harus lawan jenis. Mari kita lihat dari sisi hamba yang diutus Abraham untuk mencari jodoh buat Ishak. Kita belajar menjadi hamba dari hamba Abraham ini. Yang pertama, saudara, hamba ini taat pada tuannya. Saudara, Abraham memerintahkan dia untuk pergi ke kampung halamannya, cari anak dari keluarganya. Saudara, Abraham dan Nahor ini kakak adik. Nah, Nahor memiliki anak Betuel. Betuel ini memiliki anak Ribka. Jadi kalau Ishak dengan Ribka itu keponakannya Ishak. Jadi Ribka ini panggil pangkat om buat Ishak. Saudara yang dikasih Tuhan, perjalanannya itu pasti jauh. Pasti melewati padang gurun yang begitu luas. Mereka membawa 10 unta untuk berangkat. Saya mengartikan di sana bahwa persediaan makanan mereka itu sangat banyak karena perjalanannya begitu jauh. Begitu menyengatnya panas terik sehingga dia haus. Hamba ini haus dan dia meminta tanda supaya Tuhan memberikan dia sinyal manakah perempuan yang Tuhan jodohkan dengan Ishak. Dia meminta tanda. Kalau ada yang datang dan hendak memberi dia minum dan memberi minum untuk unta-untanya, dialah jodoh yang Tuhan berikan kepada Ishak. Haleluya. Dan sesuai, saudara, dengan apa yang dia minta, tanda dari Tuhan, Tuhan menjawab, ini jodoh dari Ishak. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya belajar bahwa hamba ini sangat taat pada Tuhannya. Tuhannya siapa? Abraham. Abraham suruh dia pergi, saudara, dia berangkat. Amin. Kalau saudara dipanggil menjadi hamba Tuhan, jangan banyak protes, jangan banyak pertimbangan, langsung berangkat. Amin. Haleluya. Harus taat pada perintah Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, hamba ini hamba yang jujur. Sudah perhatikan, dia membawa setengah dari harta benda Abraham. Saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat hamba ini seorang hamba yang jujur. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang terpanggil melayani Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang jujur. Amin. Dan yang ketiga, saudara, hamba ini hamba yang setia. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dia mungkin tidak setia, mungkin dia sudah kabur. Mungkin baru perjalanan, di tengah jalan dia sudah pulang, saudara. Saudara, saya melihat hamba ini adalah orang yang setia. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga Tuhan mau saudara dan saya. Jadilah hamba Tuhan yang setia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga belajar dari Ribka. Ribka adalah seorang yang apa? Rajin, saudara. Seorang perempuan yang rajin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dia pergi menimba air. Ini mengindikasikan dia betul-betul
calon istri yang tepat buat Ishak karena dia rajin. Amin. Seorang yang betul-betul menjaga hidup dalam kekudusan. Dia masih perawan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dari Ribka ini kita belajar. Dia itu taat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari tiga ini. Yang pertama, mencari jodoh itu harus yang seiman, suka sama suka, lawan jenis. Dan kita belajar dari hamba Abraham ini taat, jujur, setia. Dan yang keempat itu takut akan Tuhan. Di akhir itu kan dia memuji, sujud, menyembah Tuhan. Dan dari Ribka kita belajar, Ribka adalah pribadi yang rajin, dia yang menjaga kekudusan, dan dia taat, saudara. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat buat kita semua. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, di dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah imannya, Tuhan teguhkan, kuatkan. Tuhan memberkati mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.